Tes 1, 2, 3. Dicoba. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan aktivitas belajar 6 dengan tema Internet Protocol dan Internet Working. Mungkin sedikit sudah diulas juga di pertemuan sebelumnya tentang Internet Protocol ya. Di sana baik itu pengertian ataupun model kerja dari Internet Protocol. Pengalamatan Internet Protocol di sini merupakan representasi dari 32 bit bilangan unsigned biner ya. Jadi kalau mamanya teman-teman memiliki IP192 itu sebenarnya di dalamnya itu bentuknya adalah biner ya. Cuman kita settingannya dengan desimal, berarti di sana kita sebenarnya ada konversi bilangan, yaitu dari bilangan desimal ke bentuk biner. Mengapa kalau sebenarnya yang bekerja itu adalah biner? Karena komputer itu sebenarnya bekerja hanya ada dua ya. Maksudnya dua adalah kembali lagi ke sifat aslinya, yaitu hardware. Hardware ini dialirin listrik sama tidak dialirin listrik gitu. Jadi antara biner 0 dan 1 itu jika dialiri listrik maka nyala, dan tidak dialiri listrik maka dia mati gitu. Jadi 0 dan 1 itu representasi dari nyala dan mati itu. Kombinasi dari dua itu sudah menjadi saat ini banyak inovasi teknologi ya. Dari pengalamatan IP sendiri, dari bilangan desimal menjadi biner, katakanlah kalau umpamanya kita memiliki bilangan di sini contohnya 10 gitu. 10 itu kalau dibinerkan maka dia seperti 10 desimal. Kalau dibinerkan itu 1010 lah. Kalau umpamanya dibuat dalam 8 bit, berarti otomatis nulisnya dari paling sebelah kanan ya. 0101 itu berarti ada 4, berarti belakangnya 1 itu sisanya 4 itu 0 semua gitu. Jadi kalau umpamanya susunannya 8 ya. Kalau umpamanya susunannya di atas 8 berarti 0-nya nambah lagi. Tapi tetap nyusunnya dari yang sebelah kanan ya. Kemudian kalau umpamanya 252 di situ ya. 252 berarti kalau umpamanya dijadikan biner dari paling sebelah kanan itu 252 desimal, binernya adalah dari 0 paling sebelah kanan tuh 00 11 11 11. Sudah 8 ya. Berarti berhenti itu sudah 8 itu. 00 11 11 11. Nah, di sini si binernya sudah berjumlah 8 kalau mamanya susunannya 8 bit ya. Berarti di sebelah kirinya sudah tidak nambahin 0 lagi. Dan begitu seterusnya ketika susunan dari yang sebenarnya sebenarnya biner tapi terlihat sama kita sebuah bilangan desimal.
Kemudian susunan dari IP itu sendiri setiap kali bentuk bloknya itu dipisahkan dengan tanda titik ya. Makanya teman-teman suka 192 titik 168 titik gitu ya. 10 titik 1 gitu kan. Nah, itu tuh dipisahkan dengan tanda titik. Dari satu blok itu biasanya ada 8 bit gitu. 192 itu 8 bitnya berarti katakanlah dari angka 192 itu kalau kita binarkan itu 0000 tadi ada 4 ya berarti. Kemudian 00 lagi jadi 6 terus 11 gitu. Nah, itu sudah berjumlah 8 sehingga di belakang angka 1 sudah tidak diberikan angka 0 lagi. Jumlahnya sudah 8 bit. Mungkin apa ya? Itu contoh dari yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian pengalamatan IP dapat dilihat di RCF 1166. Teman-teman bisa browsing apa itu RFC 1166. Sebenarnya dia adalah internet number untuk mengidentifikasi suatu host pada internet. Maka tiap host diberi IP address, maksudnya setiap perangkat diberi IP address atau internet address atau alamat ya. Kemudian apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi-home, di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface. Jadi mamanya teman-teman ini ada suatu jaringan, entah itu lokal, entah itu publik gitu ya. Setiap hostnya itu atau setiap perangkatnya itu terdeteksi sebagai host tadi oleh si jaringan dan dia memiliki alamat masing-masing, baik itu secara dynamic ataupun secara statik ya. Kalau mamanya pengalamatan IP secara dynamic biasanya ketika kita tersambung itu baik itu kabel ataupun WLAN gitu dengan sendirinya di komputer kita atau HP kita kalau kita lihat IP address-nya itu muncul gitu dengan sendirinya. Dan IP address yang dynamic ini diberikan secara otomatis oleh router ya gitu. Kemudian kalau mamanya IP-nya adalah statik maka kita harus lebih ekstra yaitu tidak boleh ada IP yang double karena kalau double dia unreachable ya. Artinya biasanya di sinyalnya itu tanda pentung kuning ya. Ada sesuatu yang IP konflik ya. Si hostnya itu tidak terjangkau karena tadi ada IP yang tabrakan. Kemudian si IP address terdiri dari ID network itu sama ID host gitu. Susunannya secara urutan gitu. Dia terdiri dari si ID internet ya sebenarnya itu ya si ID network itu. Tapi kalau mamanya tidak ada hubungan dengan internet seperti tulisan di website itu namanya ID network. Yang di sana menunjukkan jaringan tempat perangkat berada. Kemudian si ID host ini menunjukkan perangkat tertentu di dalam jaringan tersebut. Berarti si perangkatnya ini gitu. Berikutnya yaitu si IP address merupakan 32 bit bilangan biner di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom seperti tadi dijelaskan ya.
dan dipisahkan dengan tanda titik. Nah, ini contohnya ketika bilangan biner dari IP address 128.2.7.9 itu sebenarnya bilangan binernya yang bawahnya ini. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di sana itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 angka itu 00000 dari 192 itu nolnya sebanyak 7 dan 1 di paling kiri itu dan itu mewakili dari 128 jika dibinerkan menjadi seperti itu. Kemudian yang blok itu mewakili angka 2 paling ujung 01. Ketika mewakili angka 7 itu triple 1. Ketika mewakili angka 9 101. Kemudian si IP sendiri ini apa ya? Penomoran unik termasuknya dia itu yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi gitu. Dan di sini sebagai alamat. Kemudian berfungsi sebagai identitas sekaligus lokasi perangkat jaringan itu sendiri. Di dalam IP seperti dijelaskan sebelumnya, yang sekarang itu ada IP versi 4 ya, sama ada IP versi 6. Untuk IP versi 4 sendiri itu tadi formatnya 32 bit ya, ditulis dengan 4 blok dipisahkan dengan tanda titik. Seperti teman-teman lihat ini 128.2.7.9 itu termasuknya 32 bit gitu dan terpisahkan oleh tanda titik, dan satu bloknya itu tadi 8 ya. Kemudian dari IP 32 bit yang IP versi 4 ini jumlah alamatnya itu sekitar kalau total ya 4,3 miliar alamat ini gitu. Dan di dalam IP versi 4 itu ada kelas ya, seperti yang di sini nih. Nah, di sini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D, ada kelas E gitu. Tadi susunannya adalah alamat net ID itu, ID net ID alamat networknya sama alamat hostnya gitu. Jadi si IP kelas A itu seakan-akan di sini alamat hostnya lebih banyak daripada alamat networknya. Dan ketika kelas B sudah mulai imbang ya antara alamat si networknya dengan alamat si hostnya. Kalau di kelas C sudah mulai banyakkan alamat networknya daripada alamat hostnya. Kemudian di kelas D di situ multicast. Kemudian di kelas E di situ full use. Untuk maksudnya ke depan yaitu future use ya. Kemudian dari kelas A itu sendiri jangkauannya juga sebenarnya jumlahnya itu sangat besar ya. Dari katakanlah yang IP-nya 0.0.0.0 sampai katakanlah 127 netmasknya 255 255 255. Itu untuk kelas A. Kalau di kelas B tadi 127 ya, berarti di kelas B-nya 128 gitu. 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 di kelas B. Dan di kelas C tadi 191 ya di kelas B ya sampainya ya, berarti di kelas C 192 gitu. 192.0.0.0 gitu. Sampai 223 223 223.255 titik 255 titik 255 titik 255.
Berarti si kelas D-nya 224. Tadi kan si kelas C-nya itu 223 ya. Berarti kelas D-nya dari 224 sampai 239. Ya, 239. Kemudian si apa namanya yang kelas E berarti 240. Tadi kan kelas D-nya 239 ya. Berarti si kelas E-nya itu 240 sampai 255. Ya, di kelas E-nya. Dan net mass-nya sama 255, 255, 255. Dan jumlah host ini secara apa ya? Kelas A itu sangat besar, kemudian dikategorikan lagi kelas B itu menengah, kelas C itu kecil gitu. Kemudian kelas D ini multicast, kemudian kelas E itu eksperimental. Dan sekarang lebih banyak digunakan pendekatan classless interdomain routing gitu, yang saat-saat sekarang. Kemudian dari kelas IP itu sendiri ada IP versi 4, ada IP versi 6 gitu ya. Di IP versi 6 ini bukan 32 bit lagi tapi 128 bit. Jadi susunannya itu bukan 32 bit lagi tapi 128. Jadi yang tertulis itu bukannya desimal lagi tapi sudah heksadesimal gitu di sana. Ya, di penulisannya itu heksadesimal, kemudian susunannya ada 8 berarti ya, karena heksadesimal itu kan ada 8 blok gitu ya. Kalau si tadi 32 bit itu ada 4 blok gitu ya. Tapi satu bloknya itu ada 8 gitu. Kemudian kalau di IP versi 6 itu ada 8 blok. Gitu. Ada juga yang disingkat menjadi 6 blok juga ada. Kemudian dari 8 blok ini yang per bloknya itu bentuknya tadi heksadesimal. Dari apa namanya si jumlah alamat IP-nya sendiri yang versi 6 itu sangat banyak sekali, tidak akan habis ya. Lebih dari 340 underzillion namanya satuannya. Kemudian IP versi 6 dibuat untuk menggantikan IP versi 4 karena keterbatasan jumlah alamat. Berikutnya dari IP versi 4 itu ada IP-IP khusus nih yang diperlukan jadi perhatian. Di sini ada alamat semua bit, maksudnya itu networknya, alamat si jaringannya itu yang belakangnya mulainya dari 0. Kalau namanya kita 192.168.1 gitu ya, 192.168.1.0 berarti itu jalannya, maksudnya itu si jaringannya gitu. Kalau udah mulai 1.1 biasanya itu hostnya atau apa ya namanya ya, servernya lah mungkin ya, gitu, atau gateway namanya gateway. Kalau udah ke arah satu, biasanya kalau gateway itu di apa namanya, kalau nggak biasanya ya sama orang teknisi di lapangan itu, kalau nggak satu ya terakhir 255 biasanya untuk apa nomor pertama ini ya, untuk network address atau alamat jaringan ya. Biasanya itu 192.168, kalau nggak angka 1 ya 10 atau berapa lah gitu ya. Tapi belakangnya itu kalau nggak angka 1, kalau yang gateway-nya itu belakangnya 255 gitu.
Kalau ini yang nomor satu penjelasannya yaitu tentang si jaringannya, berarti mulainya dari nol. Berarti di sini sudah terpakai satu ya. Kemudian alamat dengan semua bit sama dengan satu digunakan untuk alamat broadcast, broadcast address. Maksudnya itu sebagai apa ya? Untuk share gitu ya, untuk share. Di sini 192.168.1 gitu ya, titik 255. Nah, yang dibahas dia tentang angka satunya. Tapi kalau mamanya teman-teman tadi katakanlah untuk broadcast address-nya itu berarti dari angka 1 sampai 254 gitu ya. Dari angka 1 sampai 254. Berarti 192.168.1.1 sampai 1.2, 1.3 dan seterusnya sampai titik 254. Ya. Ini sebagai alamat yang bisa dipakai untuk host-host yang bakal tersambung kepada 192.168.1.0 yang bakal bisa tersambung. Itu di situ biasanya dipakai. Kemudian kalau di sini broadcast address-nya menggunakan 1.255 seperti tadi Pak Garno bilang. Mungkin sebenarnya adalah si gateway-nya. Kalau mamanya teman-teman lihat di IP address-nya perangkatnya sendiri gitu, bisa juga ada yang tertulis paling ujung atau paling awal setelah network gitu. Berarti bisa 1.1 ya. Dan sisanya 1.2 sampai 255 gitu. Tinggal sisanya aja gitu. Atau 1.255 berarti yang belum terpakai 1.1, 1.2 sampai 1.254. Kemudian ada IP lagi selain IP network sama IP broadcast. Ada satu IP itu namanya IP loopback di sini. Cuman di sini berbeda dengan IP address sama IP broadcast ya. Dia itu seperti localhost kalau teman-teman apa namanya ketik di browsernya sendiri tanpa konek ke internet itu 127.0.0.0 nanti dia akan masuk ke localhost-nya sendiri gitu. Maksudnya si laptop kita itu punya punya apa namanya punya server lah sebenarnya. Dan server ini kita bisa akses melalui browser dengan mengetikkan alamat 127.0.0.0 gitu. Silakan dicoba ketika di browsernya sendiri ketik 127.0.0.0. Mungkin banyak pengertiannya di sana namanya localhost. Dan alamat localhost ini apa ya? Merupakan jaringan virtual yang memungkinkan si komputer berkomunikasi dengan dirinya sendiri karena di dalam dirinya sendiri itu ada server gitu ya. Dan ini untuk berkomunikasinya itu disebut namanya localhost. Alamat ini tidak mengarah ke perangkat fisik manapun di jaringan ini, maksudnya tidak keluar gitu ya. Melainkan berfungsi untuk menguji koneksi jaringan, aplikasi, dan memecahkan masalah tanpa mempengaruhi lalu lintas eksternal gitu, tanpa mempengaruhi jaringan yang keluar. Ada juga yang IP loopback ini paling umum digunakan ya di depannya itu sama di depannya sama 127, di belakangnya juga ada yang angka 1 gitu ya. 127.0.0.1 gitu juga ada gitu. Termasuknya dia IP tadi kalau 127 itu masih IP versi 4 ya. IP versi 4 kelas masih kelas A dong ya. Karena kalau di kelas B ini 128 gitu ya. Jadi udah apa namanya masih IP kelas versi 4 di
IP kelas A. Adapun untuk si IP loopback ini secara fungsi utama itu bisa digunakan untuk pengujian jaringan, memungkinkan pengujian koneksi atau stack jaringan lokal tanpa perlu koneksi ke jaringan eksternal. Tidak ada hubungan dengan koneksi di luar juga bisa gitu ya. Mungkin ketika kita contohnya membangun atau ngedevelop website lah yang masih belum di launchingkan di publik gitu kan ya. Berarti masih seputar di komputer kita gitu. Biasanya menggunakan localhost gitu. Dari browser kita mengakses kepada server yang ada di dalam komputer itu sendiri. Kemudian server ini menggunakan software lain yang digunakan untuk mengaksesnya, biasanya menggunakan XAMPP ya. Kemudian setelah terinstall itu di dalam XAMP-nya itu ada folder namanya htdoc gitu ya, dan dimasukkan codingan si webnya itu di dalam htdoc, dan kemudian setelah server itu masih nyala di laptop kita dan kita panggil melalui browser dengan akses localhost gitu. Dan itu akan terbuka, artinya secara lokal pun si website tersebut bisa diakses. Cuman ya tidak publik karena belum berada di internet ya. Kemudian secara fungsi yang lain digunakan untuk menguji server atau aplikasi yang berjalan secara lokal di komputer sebelum dipublikasi. Tadi sebelum di website itu betul-betul sudah fix banget gitu, jangan buru-buru di launching ketika belum oke gitu ya. Tapi kalau sudah oke baru di launching. Nah, ketika secara simulasi di servernya laptopnya sendiri sudah oke, tampilannya sudah oke, mungkin secara dinamis dan lain sebagainya, barulah kita menyewa server secara publik gitu dengan cara membeli hosting gitu ya. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu membantu mengidentifikasi dan mendeteksi masalah jaringan secara independen gitu dari perangkat atau jaringan lain. Mungkin ketika terkoneksinya secara lokal ya, artinya laptop kita dengan laptop yang lain tersambung dengan kabel atau wifi tapi secara tidak terhubung dengan internet gitu, tapi diakses yaitu sehingga dapat mengidentifikasi mendeteksi masalah. Kemudian yang lain secara fungsi memungkinkan aplikasi atau proses di komputer yang sama untuk berkomunikasi satu sama lain. Antara si server dengan di laptop kita saling bisa berkomunikasi karena dipakai untuk trial and error ya gitu. Itu untuk IP loopback yang notabene adalah localhost ya. Mungkin sebagian teman udah familiar dengan apa itu localhost. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau yang ini kelas-kelas IP tadi ada kelas A, B, C ya, sampai E. Kemudian yang berikutnya IP subnetting nih. Di sini ada IP subnet gitu. Maksudnya di sini yang dimaksud subnet itu sebenarnya secara singkat ya, subnetting sendiri teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil sebenarnya tujuannya dari yang maksudnya subnetting ini
Agar apa sih? Yaitu agar efisiensi alamat IP itu sendiri. Kemudian sisi pertimbangan yang lain dengan adanya subnetting itu keamanan. Kemudian yang lainnya itu manajemen jaringan lebih mudah karena menjadi lebih kecil-kecil. Itu untuk pengertian dari subnetting gitu. Perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak. Nah, di sini. Dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringannya yang semakin besar, untuk itu perlu dilakukan pengecilan jaringan, yaitu dengan cara membuat subnetting. Nah, jadi subnetting ini membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil kan seperti tadi. Sehingga bentuk dasar dari IP berubah dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnet menjadi ini depannya itu ID jaringan, kemudian ID subnet, kemudian ID host. Kita bagi menjadi 3, yang tadinya ada 2 yaitu ID network sama ID host, sekarang jadi ada ID subnet di tengah-tengahnya. Jaringan bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembaginya yang disebut sebagai subnet mask atau biasa disebut NetSmart. NetSmart ini memiliki format sama seperti IP address, yaitu 4 blok kalau di IP versi 4.32 ya. Itu ada 4 blok sama gitu. Jadi 4 blok pertama, titik 4 blok kedua, titik 4 blok ketiga gitu ya. Sama seperti itu. Dan si subnet ini apa ya? Mungkin biasanya dipakai ketika katakanlah secara lapangan ya, yang si biasanya pengguna gitu. Umpamanya teman-teman memiliki komputer katakanlah sebanyak berapa ya? Sebanyak 50 deh ya. Butuh 50 host gitu. 50 host ini untuk per subnet gitu ya. Dibagi menjadi 4 subnet berarti kan. Dan di sini tentunya untuk membagi 4 subnet dengan minimal 50 host per subnet ini perlu tahu jaringan awalnya gitu. Yaitu misalnya dari 192.168 katakanlah titik 10.0 networknya /24 ya. Kemudian atau 10.0.0.0/16 gitu. Si apa namanya IP awalnya itu perlu kita tahu juga apakah kelas A, apakah kelas B atau kelas C gitu. Kemudian katakanlah si kita mau menggunakan 192.168 1.0/24 gitu. Nah, otomatis dari sini kita apa ya? Si 4 subnet itu butuh 2 bit subnet gitu. Sehingga ketika 2 bit subnet berarti 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4 gitu. Dan sebenarnya /24 itu adalah /26 gitu ya. Kenapa tuh? Karena /24 ditambah 2, yang 2 itu
adalah satu terpakai oleh tadi networknya dan satu terpakai oleh si yang nge-broadcast-nya gitu. Tadi contoh yang nge-broadcast tadi sebelumnya adalah 1.255 ya. Mungkin paling gampang networknya itu 1.0, kemudian si satu lagi 1.1 gitu. Dan sisanya ada 1.2 sampai 255 gitu. Kalau tadi kan contohnya 1.255 sehingga yang belum terpakai itu 1.1 sampai 1.254. Nah, itu untuk apa namanya si subnet ya contohnya ya. Kemudian kalau umpamanya kita ingin mengetahui dari tabel jumlah host untuk setiap prefix IPv4/1 sampai /32 berarti ya. Kalau mamanya teman-teman itu suka melihat di IP jaringan 192.168. Sekian titik sekian kok nyetingnya di routernya itu /24 gitu ya. Kenapa sih kok /24? Nah, sebenarnya ada total alamat yang bisa dipakai itu 256 gitu. Berhubung tadi apa namanya 2 itu dipakai untuk satu networknya dan satu gateway-nya itu maka sisanya adalah 254 gitu. Katakanlah tadi si networknya 192.168.1.0 gitu kan ya. Kemudian tadi yang nge-broadcast-nya sebagai gateway berarti 192.168.1.1 katakanlah ya. Berarti sisa IP-nya itu tinggal 254 ya dari 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254 gitu. Berarti kalau itu 255 gitu ya. Karena tadi 1.1-nya sudah dipakai jadi yang ini 255. Itu untuk /24. Kalau umpamanya kita /nya 25 gimana? Nah, /25 jumlah IP-nya lebih sedikit 128 gitu. Gitu ya. Sehingga dikurangi 2 jadi IP yang bisa di broadcast-nya 126. Kalau umpamanya mengarah ke arah katakanlah /nya 30 gimana? Kalau /30 jumlah IP-nya cuma ada 4 gitu. Dan bisa broadcast cuma ada 2. Satu kepake ada 4 itu satu kepake network, satu kepake gateway. Berarti sisanya yang belum terpakai 2. Berarti kalau ada pun komputer yang bisa connect itu cuma 2 gitu kan. Itu kalau kita setting /30 ya. Gitu. Kalau namanya kita setting untuk point to point gitu, biasanya si access point ketemu access point gitu. Bukan internetnya tapi koneksi terhadap alatnya itu cuma 2 perlunya kan ya. Jadi alamatnya 2, kepakainya juga harus 2 gitu. Berarti /nya 31. Gitu ya. Kalau umpamanya pingin lebih banyak lagi, jangan pakai /24 tapi masuk ke /23. /23 itu jumlah host yang bisa terkoneksinya itu 510 karena jumlah IP-nya 512 sampai ke arah katakanlah /10 itu bisa mencapai sekitar host yang bisa terkoneksi ya itu nyampe 4.194 lewat lah 194.194 lebih lah gitu. Itu bisa terkoneksi gitu. Apalagi kalau kita nyampe ke /1, wah udah nyampe sekitar 2 miliaran gitu ya. Itu untuk apa namanya subnetting dari jumlah host ya. Kemudian di sini ada lagi tentang IP routing. Di sini apa namanya dari si IP routing itu sendiri
ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Yang dimaksud dari IP routing itu sendiri itu adalah proses mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui jalur melalui router ya, melalui jalur rute yang dipilih berdasarkan alamat IP tujuan. Jadi si pengertian IP routing itu sendiri. Adapun dalam perangkat yang melakukan routing itu, yaitu perangkatnya namanya router. Jadi kalau teman-teman browsing kemudian lihat gambar aja, router banyak macamnya, banyak mereknya di sana dan berbeda-beda kemampuannya sesuai dengan harganya. Dalam routing, router akan membaca alamat IP tujuan dari paket. Kemudian si router akan juga mencari rute terbaik di routing tabel. Kemudian si router juga akan meneruskan paket ke next hop gitu, yaitu router berikutnya maksudnya, atau langsung ke host jika berada di dalam jaringan yang sama. Intinya si routing ini adalah cara paket menemukan jalan menuju tujuannya melalui jaringan-jaringan. Si intinya seperti itu ya. Kemudian yang dimaksud dari direct routing di sini mungkin pengertiannya yang lain itu seperti direct delivery kali ya. Direct routing ini terjadi ketika sumber dan tujuan berada di dalam jaringan yang sama. Tuh. Si jaringannya itu antara si pengirim dan penerima itu satu jaringan, tidak ke jaringan yang berbeda. Sehingga paket tidak perlu melewati router. Kalau namanya sudah pada bukan kelas IP lagi, tapi IP yang berbeda maka dia harus melalui router. Ciri-ciri dari direct routing ini, IP tujuan masih dalam network yang sama tuh kan. Mungkin 192.168.1.0 sampai 255. Nah, itu berarti masih dalam jaringan IP 1.0 sampai 1.255, berarti dia namanya direct routing karena masih di IP-nya sendiri gitu, di jaringan network yang sama dengan IP sumber. Katakanlah IP sumbernya tadi 1.1 lah, sementara teman kita yang ngirim itu 1.2, kita di 1.3, berarti masih satu gitu. Nah, itu namanya direct routing dan di sini tidak perlu melewati router. Paket dikirim langsung ke perangkat tujuan melalui switch, bisa melalui laptop kita ke switch, laptop teman ke switch gitu. Kemudian switch ke router dengan kelas IP tadi 1.0 gitu ya, sampai 1.255, berarti masih dalam satu kelas network yang sama. Kita bisa ngirim data ke teman kita yang 1.2 tadi. Di sini tidak ada next hop atau router berikutnya ya, karena routernya cuma satu juga sudah cukup. Keduanya dalam network 1.0/24 ini berarti yang tadi disebutkan contohnya, intinya internal network ya gitu ya. Jadi si kita dengan teman yang saling terhubung itu, katakanlah kita 192.168.1.3, teman itu 1.2, berarti di dalam internal network yang sama yaitu 1.0/24 berarti kan. Itu bisa melakukan pengiriman data dengan cara direct routing, tidak memerlukan router. Kemudian yang berikutnya yaitu indirect routing atau indirect delivery. Di sini
terjadi ketika sumber dan tujuan berada di jaringan yang berbeda. Seperti tadi kan di jaringan yang sama ya, sekarang di jaringan yang berbeda. Sehingga paket harus melewati router. Berarti ada si perantaranya yaitu si router. Ciri-cirinya di sini network sumber dan tujuan itu berbeda. Kemudian paket dikirim ke default gateway dulu gitu sebagai next hop, ada router yang next berikutnya. Kemudian bisa melewati beberapa router sampai mencapai tujuan. Berarti melewati router-router yang lain, mungkin bisa lebih dari satu. Contohnya kalau mamanya tadi kita itu 192.168.1.0 sampai 255 ya. Jadi /24 itu kita berarti berada di 1.0 sampai 255. Katakanlah IP kita itu 1.10 lah katakanlah ya. Nah, tempat tujuannya itu bukan 1 titik sekian lagi, tapi masih 192 juga, tapi sudah bukan 1 titik, tapi 2 titik juga udah berbeda ini. Katakanlah 192.168.2 gitu, titik sekian lah gitu ya. Nah, itu juga sudah berbeda karena di kita itu 1 titik sekian, di tempat tujuan 2 titik sekian. Nah, dari situ kalau kita nyari-nyari ya nggak bakal ketemu kalau di dalam internal networknya kita gitu. Jangan-jangan ada di luar networknya kita. Oh, ternyata ada di 2 titik sekian, berarti kan sudah ke tempat network yang 2 gitu kan. Kita ada di network 1. Nah, di sini perlu perannya si router gitu, karena kita ada di 192.168.1 titik sekian, si tempat tujuan 192.168 2 titik sekian gitu. Sehingga di sini host mengirim paket pertama kali ke router dulu ya. Lalu router mencari rute berikutnya yaitu ke tempat yang 2 titik sekian. Intinya di sini perlunya router. Itu untuk contoh dari IP routing ketika direct routing sama indirect routing. Kemudian metode pengiriman di sini ada broadcast, ada multicast sama anycast. Metode broadcast pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Metode pengiriman data seperti ini disebut broadcast. Apabila aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Contohnya 192.168.0.255. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan 0 titik sekian itu akan menerima data. Berarti ini dalam satu network ya. Kemudian yang keduanya multicast. Pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Metode pengiriman data ini disebut multicast. Alamat ini menggunakan kelas D. Sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Apabila ada pengiriman yang mengirimkan data ke alamat kelas D, maka akan diteruskan ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini. Berarti si multicast menggunakan IP kelas D ya, kayak tadi kelas D itu dia kategori IP multicast, kemudian rentannya itu 224 ya. Tadi kan kalau kelas T itu nyampe dari 192 sampai 223. Jadi ini 224 sampai 239 ya. Kemudian yang anycast apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, kemudian apabila ada pengiriman
mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Metode pengiriman ini disebut Anycast. Contohnya apabila ada 5 server dengan aplikasi file transfer protokol yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan file transfer protokol tersebut, akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut. Ini sudah mulai ke berbeda IP ya. Jadi modelnya Anycast. Dan ketika ada yang mengakses FTP, file transfer protokol, maka diarahkan kepada file transfer protokol yang mana yang akan dituju. Kalau tadi namanya broadcast itu satu network, yang multicast kelas D, Anycast itu sudah berbeda-beda alamat IP. Berikutnya, setelah kita masuk ke metode pengiriman, yaitu di sini ada Internet Control Message Protocol di sini. Ketika router ada host tujuan menginformasikan sesuatu kerusakan pada IP datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol (ICMP). Karakteristik dari ICMP antara lain, ICMP menggunakan IP. ICMP melaporkan kerusakan. ICMP tidak dapat melaporkan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP untuk menghindari pengulangan. Untuk data yang terfragmentasi, pesan ICMP hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama. Pesan ICMP tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast atau multicast. ICMP tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Pesan ICMP dapat membuat proses kerusakan pada IP datagram. ICMP ini sebenarnya adalah protokol ya, protokol di jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol ini. Gitu. Si ICMP ini sebagai Internet Control Message Protocol adalah protokol di jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan pesan kontrol, notifikasi error, dan tadi informasi status ya termasuknya ya, di dalam jaringan IP itu. Dan ICMP ini bekerja pada layer network 3 gitu. Seperti di OSI layer itu ada di layer 3 ya, bersama dengan IP. ICMP bukan protokol untuk mentransfer data seperti TCP UDP. Kalau yang ICMP bukan protokol ya. Kemudian fungsi tadi ICMP tadi kan karakteristiknya ya. Kalau di sini mungkin secara fungsinya yang pertama itu melaporkan kesalahan atau error reporting. Ada di baris kedua itu, yaitu melaporkan kerusakan, melaporkan kesalahan, error reporting. Seperti contohnya ketika mengirim data itu tujuan tidak dapat dicapai, tidak dapat dijangkau. Atau kalau pas teman-teman lakukan ping itu TTL, time to live, itu time to live-nya habis sehingga dia itu putus gitu, request timeout ya. Sehingga di sana melaporkan kesalahan bahwa tidak dapat atau waktunya itu habis gitu. Belum nyampe ke tujuan tapi waktunya sudah habis duluan. Kemudian fungsi yang lain dari ICMP, diagnosis jaringan.
eh, digunakan oleh perintah seperti katakanlah kita mau menggunakan ping gitu kan. Ketika teman-teman melakukan ping kepada tujuan ya, katakanlah ping kepada IP di tempat tujuan gitu. Kemudian mendiagnosanya itu apakah jaringannya lancar atau putus-putus itu dari IP yang diterakan di ping gitu. Kemudian juga bisa dengan cara trace route ya. Trace route kepada tujuan juga sama. Itu fungsi utama dari ICMP. Kemudian fungsi yang lain si ICMP ini memberikan peringatan atau informasi jaringan. Misalnya router memberitahu bahwa jalur tertentu itu berubah. Jadi bisa mencari kepada jalur mana yang bisa digunakan oleh data itu. Itu tugasnya dilakukan oleh si router ya. Kemudian jenis-jenis jenis pesan ICMP itu memiliki tipe dan kode untuk jenis pesannya. Yang paling umum itu ICMP echo request gitu. Digunakan dengan ping itu biasanya ada tipe 8 itu echo request, tipe 0 itu echo reply. Kemudian fungsinya dari ICMP echo request ini menguji apakah host dapat dijangkau atau tidak. Kalau umpamanya kita di ping ternyata nggak connect ya berarti tidak terjangkau. Kemudian yang berikutnya jenis pesan ICMP destination unreachable. Teman-teman suka kalau ping kok ada destination unreachable, berarti ini termasuknya tipe 3. Ya, mengidentifikasi paket tidak dapat mencapai tujuan. Gitu. Kalau mamanya habis kita lakukan ping ke belakangnya 0, berarti network unreachable. Berarti jaringannya itu tidak tidak mencapai tujuan. Kalau di belakangnya angka 1, berarti host unreachable, berarti si hostnya tidak mencapai tujuan. Tujuan tidak dapat dijangkau lah mungkin ya. Kemudian kalau belakangnya angka 3 itu portnya yang jadi unreachable. Tadi kalau angka 0 itu networknya, kalau angka 1 itu hostnya, kalau angka 3 itu portnya ya. Itu dari destination unreachable. Itu untuk jenis pesan dari ICMP. Kalau umpamanya pesannya yang lain seperti time exceeded itu tipe 11 gitu, time to live ya. Yang teman-teman suka pas replay ada belakangnya ada TTL itu time to life ya. Ketika angkanya itu membesar berarti dia itu lemot sekali ya. Kalau angkanya kecil berarti stabil gitu. Apalagi sudah kecil terus tidak putus-putus itu bagus deh. Atau per 10 baris ada putus request time out, 10 baris ada putus request time out gitu. Berarti ada sesuatu yang tidak tersampaikan ketika sudah 10 baris ya. Berarti baris ke-11 gitu. Baris ke-11, baris ke-11 kan seterusnya. Itu time to live ini tipe 11 termasuknya. Terjadi habis sebelum paket mencapai tujuan. Jadi si paketnya belum nyampe kepada tujuan, tapi si waktunya itu keburu habis manten lah bahasanya. Kemudian pesan yang lain itu ada redirect message termasuk tipe 5. Router mengarahkan host agar menggunakan jalur yang lebih baik. Itu termasuk pesan dari ICMP.
Berikutnya dari ICMP ada apa namanya? Ada pesan ICMP dikirim dalam IP datagram. Pada IP header, protokol akan berisikan nomor 1 ICMP dan tipe of service-nya atau TOS-nya itu bernilai 0 rutin. Dan ini maksudnya adalah ICMP dikirim dalam IP datagram. ICMP bukan protokol transport seperti TCP/UDP. ICMP ini dibawa enkapsulasi di dalam IP datagram dan artinya bahwa ICMP pilot dari paket IP gitu. Kemudian si IP-nya itu sendiri sebagai pembungkus luar. Jadi maksudnya adalah di luarnya itu ada IP header ya. Kemudian di dalamnya ada ICMP header juga. Kemudian di dalamnya ICMP header itu ada ada ICMP data gitu. Jadi paling luar itu IP header, dalamnya IP header ada ICMP header. Di dalam ICMP header ada ICMP data. Kalau ini ICMP dikirim dalam IP datagram. Maksudnya seperti itu. Jadi si router atau switch akan melihat IP header dulu gitu. Barulah ICMP di dalamnya diproses oleh host. Pada IP header protokol sama dengan satu ICMP. Di dalam IP header ini ada field bernama protokol maksudnya, yang memberitahu jenis protokol apa yang dibawa oleh paket IP. Jadi di dalam IP header ini ada field lagi, ada field ya, ada bagian bernama protokol yang diberitahu jenis protokol apa yang dibawa oleh paket IP. Beberapa nilai pentingnya itu kalau ini kan contohnya adalah satu ICMP ya. Kalau 6 bukan ICMP, kalau 6 itu TCP. Gitu. Kalau selain 1 sama 6 ada 17 gitu. Ada juga 89. 17 ini ada UDP, kalau 89 ada OSPF. Ya, teman-teman bisa browsing itu apa itu TCP, apa itu UDP, kemudian apa itu OSPF, kemudian dicari juga apa namanya IP header-nya. Si satu ini artinya protokol ya. Paket berisi pesan ICMP ini router atau host penerima akan tahu bahwa isi paket harus diproses sebagai ICMP. Kalau si tadi ICMP itu ada ICMP data yang paling dalam itu, di luarnya dibungkus oleh ICMP header, kemudian di luarnya dibungkus oleh IP header, dan si routernya itu membaca IP header. Kemudian yang berikutnya itu yang terakhir di situ ada tulisan type of service ya. Ada TOS bernilai 0 rutin. Di sini kategorinya termasuk field gitu ya. Field. Field TOS ini pada IP header. Tadi kan IP header dalamnya ada ICMP header, dalamnya ada lagi ICMP data ya. Nah, si TOS ini siapa dia? Pada IP header digunakan untuk memberitahu prioritas atau kelas layanan sebuah paket. Berarti si IP ini termasuk memiliki label lagi gitu si IP. Dia termasuk prioritas yang mana, apakah pelayanan utama atau kedua atau ketiga.
Di router juga bisa disetting seperti itu kok ketika kelas IP sekian akan diproses terlebih dahulu, kelas IP sekian diproses berikutnya setelah ini. Jadi bisa diangkain 1 sampai sekian itu ada di sana. Si TOS ini menentukan apakah paket itu butuh atau tidak. Ketika TOS menentukan apakah paket butuh delay rendah, berarti otomatis dia akan apa namanya diproses terlebih dahulunya, itu orang yang diprioritaskan lebih dulunya. Kalau dia berarti bisa kedua. Tapi hasilnya ketika menunggu dibuat lebih tinggi, katakanlah namanya throughputnya. Si paketnya itu menyampainya lebih sempurna lah bahasanya. Delaynya boleh sedikit, kurang sedikit, tapi paketnya lebih sempurna gitu. Itu bisa juga. Gitu. Sehingga TOS ini menentukan apakah paket itu butuh delay, throughput yang tinggi, reliabilitas yang tinggi, prioritas tertentu itu bisa disetting dari router untuk TOS-nya ya. Kemudian TOS ini juga tadi bernilai 0 kalau mamanya kita sudah apa ya, semuanya itu normal mungkin ya. Kalau kita isi angka otomatis setelah siapa, setelah siapa, setelah siapa seperti itu. Ini wajar karena ICMP biasanya hanya digunakan untuk pengujian ping doang atau pelaporan error doang, bukan transfer data yang memerlukan quality of service khusus. Nantos ini hubungannya dengan isinya ya, tapi kalau ICMP ini hubungannya dengan apa namanya kualitas apa jalannya gitu. Kemudian untuk angka 0, 8, 16, 31 ini termasuknya dari struktur header ICMP ya. Dari angka 0 sampai 7 itu termasuk tipe tipe dari ICMP. Kemudian dari 8 sampai 15 itu termasuk kode ya. Kemudian 16 sampai 31 itu checksum. 32 dan seterusnya itu file lain tergantung dari jenis ICMP. Kalau angka-angka ini ya, tadi 0 sampai 7 itu tipe, 8 sampai 15 itu kode, kemudian 16 sampai 31 itu checksum. Checksum ini digunakan untuk memeriksa integritas data ICMP. Fungsinya itu memastikan pesan ICMP tidak rusak, ini checksumnya. Terus fungsi yang lain yaitu memastikan pesan ICMP ini tidak berubah juga. Kemudian memastikan pesan ICMP ini tidak korup juga di saat dikirim. Kemudian router atau host penerima akan mengecek ulang checksum tersebut. Secara cara kerjanya sih mungkin si pengirim menghitung checksum berdasarkan seluruh isi ICMP header plus data ya tadi. Tadi kan ada IP apa namanya IP ICMP, kemudian ada ICMP header, kemudian ada ICMP data ya. Nah di sini si pengirim menghitung checksum berdasarkan seluruh isi ICMP header plus data. Kemudian penerima menghitung ulang checksum tersebut. Gitu. Setelah itu, jika hasilnya sama, maka dinyatakan paketnya valid. Jika berbeda, paket dianggap rusak dan dibuang. Itu cara kerja dari checksum.
Berikutnya lagi, setelah kita tahu ICMP, di sini ada aplikasi dari ICMP. Tadi aplikasi dari apa namanya si ICMP di sini ada ping sama threshold ya. Teman-teman bisa apa namanya mencobanya. Kalau katakanlah kita mau menggunakan ping ini, fungsinya menguji apakah host tujuan bisa dijangkau dan berapa lama paket perjalanan bolak-balik atau round trip time atau RTT-nya itu bisa dicapai ya, atau terlihat waktunya mungkin ya. Kan kalau kita melakukan ping itu yang terlihat itu katakanlah ngeping ke 192, 168, 1.1 lah gitu ya. Itu ada ICMP underscore sequence gitu sama dengan 1. Time to live-nya 64 gitu. Kemudian time-nya 2 milisecond. Nah, di sini tadi ketika ping itu adalah apakah host tujuan bisa dijangkau dan berapa lama paket perjalanan bolak-balik. Berarti ketika time to live-nya 64 dan time-nya itu 2 milisecond, berarti ini sangat cepat ya, cuman 2 milisecond bisa mencapai ke tujuan dan bisa bolak-balik tuh. Host pengirim mengirimkan ICMP echo request dari tipe 8 ini ke tujuan gitu ya. Kemudian host tujuan membalas gitu dengan ICMP echo reply dengan tipe 0 gitu. Kemudian pengirim menghitung waktu tempuh paketnya RTT. Kemudian apakah ada paket yang hilang atau paket loss atau tidak. Nah, di sini si ping ini peranannya sangat apa ya penting karena untuk mengecek koneksi dasar antar hostnya. Gitu. Kemudian ping juga mengetahui delay atau paket loss atau paket yang hilangnya. Kemudian dari ping itu juga menentukan apakah masalah ada di jaringan lokal atau jaringan eksternal. Ketika kita melakukan ping itu bisa apa ya menganalisis lah si jaringan, apakah jaringan dari kita ke router atau dari router ke tempat router berikutnya, kemudian dari router berikutnya ke tempat host tujuan. Itu bisa dilakukan by remote juga bisa, sehingga di sana terlihat apa namanya ping reply-nya itu bagus atau tidak. Kemudian yang berikutnya yaitu threshold itu. Fungsinya mengetahui jalur paket dari sumber ke tujuan beserta waktu setiap hop. Ya dari threshold itu. Threshold ini cara kerjanya yang pertama mengirim paket dengan time to live gitu, time to live yang berbeda-beda. Biasanya dimulai dari time to live 1 ya. Setiap router di jalur setiap router di jalur itu mengurangi time to live paket gitu. Jadi kalau mamanya routernya ada 2 tentunya akan membengkak ya si time to live-nya itu nambah. Jika time to live 0 mengirim ICMP time accepted tipe 11 ke pengirim ya. Itu berarti cepat sekali nih. Ketika threshold meningkatkan time to live paket secara bertahap sehingga dapat melihat semua router di jalur sampai tujuan. Saat mencapai tujuan, biasanya dikirim ICMP echo reply secara ping tadi atau paket UDP tertentu tergantung dari sistem operasi yang digunakan. Kegunaan dari threshold itu sendiri menemukan rute yang dilalui paket ya. Kemudian mengetahui bottleneck
atau delay dari si tiap hopnya. Kemudian kegunaan yang lain itu mendiagnosis titik jaringan yang bermasalah. Di samping tadi kita punya ping, kemudian kita punya threshold, itu kalau kita pasangkan itu lebih dipakai untuk menganalisis jaringan sampai ke paket tujuannya. Kalau perbedaan dari ping sama threshold itu sendiri, secara tujuan itu tadi ping mengecek konektivitasnya saja gitu. Tapi kalau si threshold itu mengetahui jalur paket. Nah, jadi Pak Garno ulangi, kalau ping itu mengecek koneksinya saja. Kalau threshold itu mengetahui jalur paket. Demikian untuk materi di pertemuan aktivitas belajar 6, Internet Protokol dan Internet Networking. Dan teman-teman saya harap untuk melakukan eksplorasi di setiap pengetahuan yang terbaca baru, sehingga akan lebih memperdalam dan memperluas itu. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.